Portugis merupakan kata yang disematkan kepada penduduk atau orang yang berasal dari Portugal. Adalah bangsa Eropa pertama yang datang ke wilayah Nusantara pada tahun 1511, tepatnya di Kesultanan Malaka. Laut merupakan kekuatan utama bangsa Portugis sejak abad ke-15. Portugis mulai mengembangkan teknologi maritim, bahkan para pelaut Portugis sudah menggunakan kompas dan peta untuk mengarungi lautan. Adi Sudirman dalam bukunya yang berjudul Sejarah Lengkap Indonesia dari Era Klasik hingga Terkini menyebutkan pada masa imperialisme kuno, Portugis dan Spanyol merupakan dua kerajaan Katolik yang mempunyai kekuatan armada laut, teknologi, navigasi, dan perkapalan yang maju jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Sejak abad ke-15, bangsa Portugis telah menjelajahi lautan dan memiliki armada laut yang kuat. Ketika mengetahui di Asia Timur jauh terdapat tanah yang kaya akan rempah-rempah, Raja Manuel I memanggil Vasco da Gama, seorang pelaut berpengalaman asal Portugis, untuk melakukan ekspedisi menjelajahi samudra. Dari laman Tirto ID disebutkan bahwa tujuan utama ekspedisi Portugis tersebut mencari rempah-rempah yang menjadi barang mahal di Portugis. Saat itu, bangsa Eropa menggunakan rempah-rempah sebagai bahan baku, obat-obatan, parfum, dan bahkan pengawet makanan, serta bumbu masakan. Pengawet makanan termasuk kebutuhan vital di Eropa saat musim dingin tiba. Oleh sebab itu, ekspedisi yang dipimpin Vasco da Gama dimulai pada bulan Juli 1497 dari pelabuhan Lisbon. Rombongan kapal bangsa Portugis itu berusaha mencari wilayah sumber rempah-rempah di Nusantara lewat rute yang pernah dilalui Bartolomeus Dias, yaitu penjelajah Portugis yang berhasil mencapai paling ujung selat benua Afrika dan singgah di Tanjung Harapan. Kapal yang dipimpin oleh Vasco da Gama mengawali perjalanannya dengan menuju kawasan yang kini menjadi wilayah Afrika Selatan. Di Tanjung Harapan, Vasco da Gama menyewa pelaut bangsa Mor mencari petunjuk arah. Pada tahun 1498, rombongan Vasco da Gama berhasil mencapai Calicut dan Goa yang merupakan wilayah India. Vasco da Gama kemudian tinggal di India karena mengira daerah tersebut adalah Hindia Timur, negeri penghasil rempah-rempah. Namun, setelah tinggal beberapa tahun, ia menyadari bahwa tempat tersebut bukanlah tempat penghasil rempah-rempah yang sebenarnya. Portugis lantas memberatkan ekspedisi lanjutan di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Namun, setelah tinggal beberapa tahun, ia menyadari bahwa tempat tersebut bukanlah tempat penghasil rempah-rempah yang sebenarnya. Portugis lantas memberangkatkan ekspedisi lanjutan di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque tidak lama setelah diangkat sebagai gubernur Portugis di India untuk menuju wilayah Malaka. Armada Portugis itu berangkat ke Malaka dengan menggunakan kapal yang dilengkapi dengan tentara dan persenjataan. Portugis bergerak maju menuju negeri yang kaya akan hasil laut dan rempah-rempah tersebut. Kemudian, Alfonso Albuquerque melanjutkan pelayarannya dari Tanjung Harapan melewati Samudra Atlantik ke Selat Malaka pada tahun 1511. Setelah sampai di Selat Malaka, Alfonso Albuquerque melanjutkan perjalanannya melalui Laut Jawa sampai melewati Laut Banda. Kemudian sampai di Ternate pada tahun 1512. Portugis pertama kali sampai di Pulau Ternate, merupakan salah satu pulau yang ada di Maluku. Kekuasaan Portugis ini berlangsung cukup lama, yaitu sekitar tahun 1512 sampai tahun 1641. Selama persinggahannya di Maluku untuk mencari rempah-rempah, Portugis ini sudah menjalankan beberapa kebijakan di Pulau Maluku, seperti diantaranya
Ia berusaha menanamkan kekuasaan di Maluku sehingga dapat menyebarkan agama Katolik di daerah-daerah yang mereka kuasai. Selanjutnya, mereka juga mengembangkan bahasa dan seni musik keroncong Portugis. Lalu, mereka juga memonopoli perdagangan cengkih dan pala di Ternate. Lada, kayu manis, cengkeh, dan pala adalah komoditas yang paling dicari. Rempah-rempah ini tak hanya digunakan untuk bahan masakan, tapi untuk bahan baku parfum, pengawet jenazah, pengawet daging, serta obat-obatan. Rempah-rempah ini nantinya dibawa ke India, Cina, Teluk Persia, di negara-negara Arab, bahkan sampai ke negara-negara yang ada di Eropa. Kala itu, nilai biji pala dan cengkeh setara dengan segenggam emas. Oleh karena itu, dengan adanya kebijakan ini, petani Ternate tidak lagi memiliki kebebasan untuk menjual atau menentukan harga hasil panennya. Mereka harus menjual hasil panennya hanya kepada Portugis dengan harga yang ditentukan oleh Portugis. Akibatnya, petani sangat dirugikan, seperti adanya kelaparan, kerja paksa, pembantaian, dan komoditas lainnya menjadi tidak laku. Dan Portugis memperoleh kekayaan yang sangat besar. Pada tahun 1533, Sultan Ternate menyerukan kepada kerajaan tetangga untuk mengusir Portugis, namun hanya berakhir dengan perundingan damai. Perlawanan pecah lagi di tahun 1570 karena Portugis masih menguasai perdagangan di Maluku. Hal itu diawali dengan penyimpangan yang dilakukan Portugis di mana tempat yang harus jadi tempat gadang justru dijadikan sebagai benteng pertahanan Portugis untuk menguasai Maluku. Hingga pada akhirnya Portugis menyerah dan telah dipaksa oleh Sultan Abdullah dan rakyat Maluku untuk meninggalkan Ternate pada tahun 1575. Setelah bangsa Portugis tersebut telah meninggalkan dari Maluku, khususnya kerajaan Ternate, Portugis kemudian melanjutkan aksinya lagi ke lain wilayah yaitu Ambon. Pada tanggal 2 Agustus 1640 sampai 14 Januari 1641 merupakan pertempuran antara Portugis dengan Belanda dengan keberhasilan Belanda merebut Melaka dari Portugis yang dibantu oleh Kesultanan Johor. Saat itulah kekuasaan Portugis di Indonesia berakhir.